Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dewi Fitriana NIM 63040200150 dan Lutfi Dwi Firmansyah dengan NIM 63040200166. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kerjasama dalam bisnis mudharabah dan musyarakah. Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Mudharabah memiliki dua istilah, yaitu al-mudharabah dan al-qirat, sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah al-mudharabah untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata al-darb di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Mudharabah memiliki beberapa landasan hukum. Pertama, pada Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Akhwaruna yatrabuna fil ardi yabdaguna min fadlillah, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tabrani dari Suali bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Ijma. Imam Zailil telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskan kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Lalu, pada qiyas, mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah ada 6. Yang pertama, pemilik modal atau sahibul mal. Kedua, pelaksanaan usaha. Ketiga, akad dari kedua belah pihak atau ijab dan qabul. Keempat, objek mudharabah, pokok atau modal. Kelima, usaha pekerjaan pengelola modal. Dan keenam, nisbah keuntungan. Syarat mudharabah. Pertama, akad. Kedua, modal. Ketiga, keuntungan. Dan keempat, kegiatan usaha. Hak dan kewajiban pengelola. Hak mudharib atau pengelola adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Termasuk syahibul mal atau pemilik modal. Mudharib juga berhak memperoleh upah atau gaji dari investasi yang dijalankan. Lalu, pemberhentian akad mudharabah. Akad mudharabah dapat berhenti karena 5 hal. Pertama, debitur telah membayar lunas atas modal yang diterimanya. Kedua, pembatalan perjanjian mudharabah yang dilakukan oleh pihak debitur. Ketiga, musnahnya objek pembiayaan. Keempat, terjadinya kerugian total yang dialami oleh kreditur sehingga menyebabkan tidak sanggupnya mengembalikan modal dari debitur. Musyarakah. Konsep dasar musyarakah ialah kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil. Berbeda dengan akad mudharabah di mana pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dana pengelola dana berkontribusi di dalam kerja. Dalam musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha syariah akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad. Sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Para mitra melakukan akad musyarakah dilandasi dengan keinginan kuat
untuk meningkatkan harta kekayaan yang dimilikinya melalui kerjasama di antara para mitranya. Landasan hukum musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Syahad ayat 24, yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat Sya'ad ayat 24. Yang kedua, musyarakah di dalam al-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ialah ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimitas musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu diperbolehkan. Rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, rukun, yaitu sikat, lafal ijab dan qabul. Kedua, pelaku akad, yaitu para pemitra usaha. Ketiga, objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan. Yang kedua, syaratnya. Yang pertama, harus mengenai tasyaruf yang dapat diwakilkan. Yang kedua, pembagian keuntungan yang jelas. Yang ketiga, pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirk al-inan, merupakan dua orang yang memberikan dana atau modal dengan porsi yang berbeda, di mana keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya dana atau modal yang didistribusikan. Yang kedua, dari syirk abdan, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak menyertakan modal dan satu pihak lainnya berkontribusi kerja. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu salah satu jenis akad musyarakah yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama memberikan kontribusi berupa amal atau kerja. Yang keempat, syirkah mudharabah, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya suatu pemisahan yang jelas di antara pemberi kontribusi amal dengan kerja. Yang kelima, syirkah mufawadah, yaitu syirkah yang menggabungkan beberapa macam jenis syirkah lainnya. Pada jenis syirkah ini, setiap mitra menyertakan modal yang sama nilainya untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modalnya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.